Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai moms, welcome to Be Talk. Nah, hari ini hari yang sangat spesial karena ini episode pertama kita di Be Talk. Dan hari ini aku kedatangan Mbak Irma Gustiana atau yang akrab disapa Mbak Ayang Irma, adalah seorang psikolog klinis dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang psikologi anak, remaja, dan keluarga, dan juga merupakan pendiri dari Ruang Tubuh. Selamat datang Mbak Ayang, welcome. Ya, hari ini pastinya aku ikutan deg-degan ya, karena langsung nih, aduh, jadi pengen curhat Mbak. Oh iya, boleh. Ada tulisannya di sini. Oh iya, pengen curhat dong gitu. Nah, hari ini spesial banget karena terima kasih banyak Mbak yang udah meluangkan waktunya buat nyapa para moms di rumah. Jadi kita bisa sharing-sharing bareng. Nah, Mbak Ayang langsung aja nih ya, bisa ceritain sedikit gak sih latar belakang dan apa yang membuat Mbak Ayang tuh fokus pada isu kesehatan mental, khususnya ibu dan keluarga? Oke. Pertama makasih banget ya saya undang aku ke sini untuk bisa menyapa mom semuanya. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting banget ya? Karena pertama aku ibu dari 2 orang putra, lalu kemudian juga ternyata di perjalanan banyak sekali mendapati klien-klien ibu-ibu yang concernnya itu kepada stresnya, kemudian diawali juga dengan mommy blues gitu ya, lalu kemudian di perjalanan juga mendapati diri kok rasanya nggak aman ya dalam proses pengasuhan dan juga di pernikahan mereka, sehingga bagiku sangat penting sekali gitu ya kita itu memulai untuk bisa menata hati, menata pikiran, dan perlu bantuan pastinya dari profesional, sehingga kenapa aku memang menjadi lebih spesifik gitu ya di ranah ini gitu, jadi ingin menjadi support system juga sih gitu. Iya, karena ibu yang sehat itu benar-benar dapat mengubah dunia. Sangat bangsa itu kan dimulainya dari gimana si ibu punya peran yang penting banget untuk bisa mengasuh dalam keluarga gitu. Nah, sekarang nih dari pengalaman Mbak Ayang menangani banyak klien, seperti apa gambaran umum tantangan mental health yang sering dialami para ibu di Indonesia? Oke, kalau kita bicara mental health di Indonesia, yang pertama itu tantangannya adalah multitasking, ya kan? Ibaratnya kita tuh jadi bisa ngerjain semuanya, ya. Manajer di rumah, kita bisa jadi dokter juga kan kalau anak kita sakit, kita ngurusin keuangan keluarga, kita bisa jadi edukator dalam bidang pendidikan, gitu ya. Jadi semua hal itu kita urusi, sehingga akibatnya apa? Kita bisa mengalami burnout, stres yang panjang. Kemudian tantangan yang kedua adalah stigma di masyarakat tentang menjadi ibu yang sempurna gitu. Itu kan berat ya. Jadi kalau misalnya kacamata sosial melihatnya bahwa oh ibu tuh harus sempurna, itu jadi beban tersendiri ya. Faktor dari keluarga, faktor pasangan, kemudian lingkungan sosial, itu yang membuat ibu menjadi lebih berat sebenarnya untuk bisa mencapai kesempurnaan. Kemudian yang ketiga itu digitalisasi ya. Jadi digitalisasi ini ternyata konteksnya bisa sangat mempengaruhi karena kita bisa melihat banyak sekali gitu ya gaya-gaya parenting, sehingga kita jadi ada parenting comparison. Kita bandingin cara kita sama cara orang lain, padahal kan sebenarnya beda ya, keluarganya beda, dinamikanya beda, anaknya juga beda. Nah itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian kurangnya me time, nggak punya me time gitu, karena waktunya itu habis hanya mengurusi keluarga, sehingga untuk dirinya sendiri kurang. Nah disitulah yang pada akhirnya bisa mengakibatkan masalah yang terkait dengan kesehatan mental gitu. Ya, jadi padahal sebenarnya nggak ada ibu yang sempurna. Betul. Mama ya. Yang pasti gimana itu kita tuh harus sehat, membahagiakan diri juga. Betul. Jadi diri merasa utuh sehingga ketika ke keluarga itu juga mereka lebih bahagia juga. Jadi me time juga perlu ya. Sangat perlu sekali. Me time itu nggak perlu yang kemana-mana sebenarnya. Sebenarnya tuh me time itu 15 menit 30 menit aja loh. Jadi yang penting adalah kita itu punya ruang untuk diri sendiri melakukan apa yang kita suka.
Itu aja, tanpa kehadiran orang lain. Jadi kalaupun kita lakukan itu di dalam rumah, kita bisa mungkin ngeteh, kita mungkin bisa duduk santai, kita bisa baca buku yang kita suka, kita nonton apa yang kita mau. Nah itu sebenarnya sudah me time. Yang penting meluangkan waktu Ya, untuk buat diri sendiri. betul. Misalnya sambil nonton Bitok, sambil minum pasti. kopi, boleh banget. Itu ya? boleh banget. Kayaknya. Betul. Nah, sering nih tadi kita dengar istilah yang Mbak Ayang sebutkan itu mom burnout. Apa penyebab utamanya dan bagaimana cara ibu mengenali tanda-tandanya? Jadi burnout itu kan sebetulnya stres ya, stres yang panjang, terakumulasi, kemudian nggak ada jeda istirahat. Jadi dia mengabaikan gejala-gejalanya tuh ya. Jadi mengabaikan gejala akhirnya jadi burnout. Nah kalau udah burnout itu yang kena itu nggak cuma fisik, ya jadi kita nggak cuma capek secara fisik, tapi mental psikologis kita juga terasa. Mentalnya apa? Mungkin kita jadi penurunan gangguan konsentrasi, kita jadi gampang lupa, kita kemudian kesulitan organisasi apa nih yang sehari-hari harus kita lakukan. Kemudian kalau secara psikologis itu bisa efeknya ke masalah emosional. Kita mungkin jadi lebih gampang marah sama anak kita gampang tersinggung sama pasangan kita gitu kan. Terus apapun yang istilahnya sangat remeh itu bisa memicu gitu ya intensitas ketidakamanan diri kita ya. Dan penyebabnya ya tadi gitu, karena memang kita tuh terlalu banyak mengerjakan segala sesuatu secara sendiri. Salah satunya kita nggak bisa membagi waktu dan kita nggak punya waktu buat diri sendiri. Akibatnya ya tadi burnout itu muncul. Gitu. Jadi mungkin gini ya, simpelnya kayak emosi yang dipendam, Betul. kelelahan akhirnya pecah. Benar. Gitu ya. Makanya kita sering bilang namanya mental breakdown kan. Gitu. Jadi tiba-tiba bisa yang gitu keluar teriak gitu meledak gitu kan. Yang tantrum gak cuma anak, mamanya juga bisa juga, dan tantrum. impactnya ke anak gitu, Betul. tiba-tiba nggak bentar nggak sengaja Benar, gitu ya. Iya sih, aku ngerasain juga sih sebagai ibu tuh beberapa kali mungkin kalau udah setiap hari itu penuh, full day itu ada kegiatan, ketika sampai rumah ternyata masih banyak hal yang harus diurusi, tiba-tiba kan langsung berubah nih jadi ibu lagi. Betul. Sometimes kalau lagi capek, anak sebenarnya rewel sedikit aja udah kayak udah kesel Triggering banget, ya, ke-trigger banget. ke-trigger, betul. Nah ternyata aku tuh butuh waktu cuman kayak hari ini full nih, berarti besok aku tuh harus nggak terlalu full. Itu betul. benar nggak? Jadi cara biar nggak burn out boleh. gitu. Itu namanya jeda kan. Oh jeda. Nah, jadi kita perlu mengambil jeda, mau istirahat, mau ya tadi mengisolasi diri sendiri dulu dari keramaian, dari pekerjaan yang sangat padat, itu sangat boleh. Dan yang ngatur kan kita sendiri, karena yang paling tahu kebutuhan diri sendiri kan kita. Karena kalau enggak impactnya itu sangat luar biasa. Lisan kita itu bisa setajam pisau. Waduh. Bisa sangat melukai gitu. Karena seringkali kita nggak ngambil jeda, kita merasa bersalah kan. Kan kadang-kadang di mindset itu jadi ibu harus produktif terus. Kayaknya kalau duduk-duduk nggak masak tuh kayaknya merasa bersalah kan, bisa seperti itu ya. Makanya kenapa perlu kesadaran dari si ibu itu sendiri gitu. Ya jadi jangan terlalu dipaksakan ya moms di rumah ya. Mungkin bisa kasih jeda. Kalau misalnya Senin, Selasa emang misalnya full padat banget, oke padetin hari itu, tapi besoknya dijedain kayak mungkin aktivitinya dikurangin. Jangan dipaksakan. Betul. Karena kasihan diri sendiri sama yang Keluarga, di rumah ya, benar, keluar keluarga. yang kena. Semangat para moms, ternyata memang benar ya, jadi ibu itu hal yang sangat luar biasa banget. Benar. Loh tantangannya. Pahalanya juga banyak lah. Pahalanya banyak ya, karena surga dia ada di telapak Betul. kaki ibu. Masya Allah, beruntungnya jadi seorang ibu. Nah tadi balik lagi, seberapa besar pengaruh kondisi mental seorang ibu terhadap cara ia berinteraksi, mendidik dan membentuk karakter anak? Sangat berpengaruh sekali ya. Pertama, ibu itu adalah pusat kendali emosi keluarga. Jadi kalau ada sesuatu hal yang terjadi pada ibu, maka itu vibrasinya akan bisa mempengaruhi kualitas hubungan dalam keluarga. Ya kan? Kalau ibunya dalam kondisi yang gak baik-baik aja, misalnya dia lagi stres berat, dia bingung mau cerita sama siapa, dia memendam banyak perasaan gitu ya, memendam emosi negatif, maka manifestasinya seringkali kepada anak-anak. Nah, ketika itu terjadi, maka pastikan akan mempengaruhi kualitas tumbuh kembang anak. Pertama, mungkin attachmentnya nggak bagus, anak jadi nggak percaya diri, bisa muncul yang namanya kecemasan. Jadi ke orang tuanya itu ada rasa takut, tapi juga butuh, kan membingungkan ya perasaan itu buat anak. Ibunya ada, kadang sayang, tapi kenapa kadang-kadang kok dia sangat bisa bikin cemas, bisa marah-marah, bisa meledak. Nah, itu kan sangat membingungkan buat anak gitu ya. Jadi kenapa penting banget gitu ya buat seorang ibu untuk menjaga kualitas emosinya supaya tumbuh kembang anaknya juga optimal. Anak cemas karena orang tua
itu biasanya nggak mau makan, nggak mau belajar, tidurnya terganggu gitu kan. Akhirnya apa? Fisiknya juga nggak bertumbuh optimal karena nutrisi pasti kurang. Belum lagi pada saat proses stimulasi, ya kan, ibunya nggak mindful, penuh dengan emosi, anaknya nggak terstimulasi. Ya tadi akhirnya berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan gitu. Gimana Gimana Mbak Ayang kalau misalnya tadi kan kayaknya ibu tuh harus banyak banget nih perannya. Salah satunya menjaga mentalnya karena nanti vibrasinya bisa ke keluarga. Nah, jangan sampai itu dijadikan beban nih para moms di rumah, tapi jadi kayak amanah yang besar harus dijaga. Nah, itu tadi selain jeda apalagi nih, apakah butuh support system atau seperti apa nih biar dia selalu sehat mentalnya. Kalau memang ternyata lingkupnya itu memang sudah tidak sehat, gimana biar kita aja deh yang sehat, terserah deh lingkungannya seperti apa. Pertama, kalau dalam kondisi-kondisi yang nggak aman, harus banget memang tarik nafas, breathing itu udah harus wajib banget ya. Jadi saat ada sebuah situasi yang rasanya itu akan triggering ke kita tahu ini akan membuat kita jauh lebih intens marahnya, gitu ya, negatifnya. Maka mau nggak mau ya harus tadi breathing, bernafas dulu, gitu ya. Berapa lama ya sampai kita merasa rileks, yang menjauh dulu dari yang kita rasa sebagai sumber. Misal anak numpahin makanan. Ya namanya anak-anak kan pasti melakukan itu ya. Tapi seringkali kita jadi marah sangat besar karena mungkin bukan karena si makanannya, tapi mungkin karena yang lain. Nah, disitulah sebenarnya kita harus lebih mindful, tarik nafas sebentar atau menjauh sebentar. Gitu sambil tetap mengobservasi anak. Terus kemudian grounding. Grounding itu penting ya. Grounding itu artinya kita mencari objek mana di dalam rumah atau di dekat kita sehingga kita fokus kepada objek itu. Jadi contohnya misalnya kita melihat botol-botol ini, misalnya aku sedang kesal sama anakku, aku harus proaktif memperhatikan mana sekiranya objek yang bisa aku lihat, objek yang bisa aku sentuh, objek yang bisa aku bauin, gitu kan, hal-hal apa di sekitar yang bisa aku dengar. Nah, itu mengalihkan pikiran kita dari keinginan untuk meledak-ledak sebenarnya. Namanya grounding, ya kan, grounding. Terus kemudian journaling. Journaling tuh memang nggak bisa pada saat itu ya. Misalnya kita marah sama anak saat itu, lalu kita journaling, emang nggak bisa. Kalau di saat itu memang P3K-nya nih bernafas dulu yang teratur. Karena kalau nggak kan kita nafasnya jadi berat, kita jadi pendek-pendek, lebih marah ya, lebih spontan. Journaling tuh ya lakukan tiap malam gitu kan, supaya nggak ada tumpukan emosi negatif yang ada di otak bagian emosi. Di belakang kita tuh nggak numpuk emosi-emosi negatif. Mungkin kita kesel sama orang, kesel sama pasangan kita, kesel di jalan, kesel sama teman kita, dia nggak numpuk. Jadi kita boleh tulis, boleh kita pakai teks di memo handphone, mau di laptop. Intinya adalah itu mengeluarkan apa yang ada dalam isi kepala. Kemudian yang terakhir cari support system yang sekiranya bisa mendukung, ya kan. Itu sebenarnya bisa siapapun sih. Baiknya memang keluarga dan pasangan. Tetapi kadang-kadang kan kalau nggak dapet juga kita memang harus proaktif, berikhtiar, cari teman-teman, komunitas. Nah, kenapa itu ada? Sehingga membuat kita nggak merasa kita sendirian. Karena rasa sendiri itu seringkali membuat moms itu jadinya sulit untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya lagi, gitu. Jadi kalau ada kebersamaan itu sebetulnya yang menguatkan. Ya, jadi join komunitas yang positif. Betul. Terus bisa juga ke kliniknya Mbak Ayang. Salah satunya. Alternatifnya. Jadi di BIM ini alhamdulillahnya kita punya komunitas namanya Ibuku Bahagia. Mbak Ayang kan diundang ya di pengisi. Jadi kita emang concernnya ke mental health. Jadi biar ibu-ibu tuh merasa berdaya dan tidak sendirian gitu. Terasa ada yang selalu mendukung. Jadi jangan dipendem. Jadi nggak apa-apa, izin me time dulu gitu. Sebulan sekali doang sih. Tapi impactnya kan oke banget gitu. Nah, selanjutnya nih Mbak Ayang, bagaimana pola parenting bisa berubah ketika ibu berada dalam kondisi mental yang nggak baik-baik aja, nggak sehat gitu ya, ketika ngerasa tertekan, kelelahan, gitu. Berubah nggak pola parenting? Ya pasti, pasti ya. Jadi ketika kita mengalami perubahan perasaan, gitu ya, rasa ini kan mengakibatkan munculnya sebuah perilaku, ya kan. Jadi kalau kita rasanya nggak happy pada saat kita mengasuh anak, karena kitanya nggak happy, misalnya kita nggak happy, ya kita jadi nggak happy ngasuh kan. Benar. Akibatnya kita nggak bisa optimal memberikan stimulasi. Bahkan kita meluk anak aja ya, meluk anak itu tekanannya akan beda loh
kalau kita happy sama kalau kita lagi stres. Jadi tekanan ke anak itu bisa jadi bisa beda rasanya gitu. Jadi kalau kita merasa bahwa kita lagi nggak baik-baik aja, ya nggak apa-apa gitu. Kita nggak harus jadi sempurna banget untuk jadi seorang ibu kan gitu ya. Jadi makanya kenapa kita perlu support system dan kita proaktif, apa nih yang harus saya lakukan supaya menjaga gaya parenting kita dalam kondisi yang cukup stabil. Karena nggak bisa yang stabil terus-terusan kan gitu ya, cukup stabil, kita ups and down, tapi kita tahu mengembalikannya itu seperti apa. Karena kalau enggak nanti mempengaruhi pola kualitas hubungan kita sama anak. Ya, gitu. bahkan anak tadi kan bisa merasakan vibrasi kalau ibunya nggak baik-baik aja. Benar. Kadang aku sometimes sih ngerasa ketika anak rewel, emang mood aku lagi jelek banget. Benar. Kok dia rewel ya? Jadi kayak malah makin men-trigger aku gitu untuk marah gitu kan jadinya. Betul. Karena biasa dari kita. Jadi kalau kita kenapa-napa anak kita kok rewel banget. Yang harus dicek sebenarnya bukan anaknya. Pertama kali ngecek adalah ibunya. Ini ada apa dengan saya sehingga kok dia jadinya rewel. Jangan-jangan saya lagi nggak aman nih hati saya, nggak aman pikiran saya. Makanya itu menular. Menularnya bukan kayak penyakit ya, tapi lebih kepada transfer secara sosial. Ya kan? Jadi dia melihat gitu kan efeknya ke dia gitu. Rasa nggak aman itu dia rasakan dalam bentuk kegelisahannya dia kan. Mungkin dia jadinya tantrum, nggak mau belajar, nggak mau makan gitu. Semangat nih mami-mami di rumah. Nah selanjutnya nih, banyak ibu kan yang merasa bersalah, I'm guilty tadi. Ketika tidak bisa menjadi sempurna, bagaimana sebaiknya seorang ibu tuh menyikapi hal ini? Kayak ngerasa kayak insecure nih, aku nggak sempurna. Terus tadi tambah lagi sosial media, wah anaknya banyak makan, pasti ibunya hebat banget, jago masak gitu. Juga insecure gitu. Atau misalnya anaknya masuk sekolah favorit, anak gimana ya, kok yang ini bisa gini, itu banyak lah. Karena kan sekarang memang ada overstimulasi media sosial ya. Karena terlalu banyak, too much, akhirnya kita sendiri jadi bingung kan, mana nih dan harus bagaimana, memulainya seperti apa ya. Jadi pada intinya pertama mindsetnya sih harus diubah. Mindset kita sebagai seorang ibu itu harus kita ubah sehingga kita tidak merasakan dampak dari mom guilt itu ya. Mindsetnya adalah kita adalah seorang ibu, kita manusia biasa, kita bisa melakukan kesalahan, kita juga mungkin gagal, jadi nggak apa-apa kalau nggak bisa sempurna gitu, sehingga kita punya kemauan untuk bisa belajar. Karena kan parenting itu soal mau belajar apa enggak, itu kan skill, latihan ya. Jadi kalau dia ada kemauan untuk bisa upgrade dirinya, seperti nonton Bitok ini adalah bagian dari untuk proaktif untuk meningkatkan skill parenting gitu, salah satunya ya. Terus kemudian juga bertemu dengan sesama ibu itu juga salah satu untuk bisa update dan upgrade tentang bagaimana kualitas pengasuhan, tapi bukan dijadikan komparasi ya kan, karena ini rumah masing-masing, dinamikanya masing-masing, anaknya masing-masing, pasangannya juga beda, value-nya juga beda, jadi nggak bisa disamakan seperti itu. Lalu kemudian juga paling penting sih ikhtiarnya lagi adalah salah satunya sih ya juga ketemu sama para profesional. Perlu orang-orang yang mungkin lebih netral untuk bisa memetakan nih kondisi-kondisi ini seperti apa, sehingga bantuannya juga bisa lebih cepat. Kalau kita tahu moms ini memang ada masalah nih secara mental gitu. Katanya daripada kita nyampah di sosial media, mendingan kadang kasarnya nyampahnya kita ke psikolog. Iya, betul. Jadi sampai emosionalnya itu dikeluarkan pada orang yang nggak ngejudge gitu kan, gitu. Kalau di sosial media itu malah kayak wah ada masalah nih dia, ada yang positif, ada juga yang negatif pasti kan. Betul. Oke, nah menurut Mbak Ayang nih, apakah support system seperti pasangan, keluarga, teman punya peran yang sangat besar untuk menjaga kesehatan mental ibu? Nah, seperti apa nih support yang ideal? Sangat ya, jadi support system itu dibutuhkan ibu untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan perannya serta tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan istri gitu ya. Maka kenapa yang paling possible banget itu adalah pertama pasangan, kemudian keluarga besar, baru komunitas. Nah, disinilah sebetulnya perlu kepekaan dari pasangan, dari keluarga untuk melihat nih seorang ibu tuh seperti apa, karena ada yang namanya silent depression ya, atau faking smile. Jadi kayak misalnya ya dia diem tapi dia sebenarnya menderita, nggak pernah diekspresiin gitu ya. Maka kenapa keluarga terdekat, pasangan harus peka dengan kebutuhan, setidaknya menawarkan bantuan, apa yang bisa aku bantu, kamu nyamannya seperti apa gitu, bagian mana yang tidak enak. Nah itu harus disampaikan juga dari sisi pasangan, dan kitanya juga perlu ngomong
kadang-kadang kita tuh nggak mau ngomong sama pasangan atau keluarga karena kita khawatir menyulitkan, terus kemudian membuat konflik. Padahal nggak apa-apa kalau kita mau jadi proaktif dengan pasangan supaya kita bisa ditolong dengan cepat kalau misalnya kita punya permasalahan ya. Terus kemudian keluarga gitu ya, keluarga juga harus sering-sering checking up, terutama untuk orang tua baru. Karena orang tua baru itu kan masih struggling, maka keluarga besar kayak orang tua, saudara itu harus sering ngecek nih, mereka oke nggak, aman nggak. Itu salah satu juga cara kita membantu dari segi support system gitu. Jadi ternyata penting banget ya support system betul. itu memang harus kita dapetin. Kalau nggak dapetin berarti dari komunitas atau ya tadi kita emang harus pergi ke psikolog gitu ya. Bantuannya secara Kalau profesional. memang daripada kita mendem-mendem jadinya malah nggak sehat ke diri betul. kita. Aduh. Nah lanjut nih Mbak Ayang, kadang ibu tuh kan sulit ya punya waktu untuk me time. Nah apa tips dari Mbak Ayang agar ibu tuh bisa tetap menyeimbangkan diri di tengah kesibukan? Oke, kalau yang pertama petakan dulu jadwal harian. Karena yang kadang-kadang kita berikan kan jadwal anak. Oh iya. Ya kan, kita yang bikin tuh jadwal anak pagi ngapain sampai dia tidur lagi. Seringkali lupa kalau kita aja juga perlu untuk punya jadwal, tapi sifatnya fleksibel ya. Kenapa kita perlu tahu jadwal anak dan kita juga punya jadwal sehingga kita bisa menyelipkan untuk meluangkan waktu. Jadi me time-nya bukan di waktu luang, tapi me time itu dengan cara meluangkan waktu. Karena beda, yang satu kan aktif. Benar. Kalau yang di waktu luang kan seadanya waktu aja nanti kita baru me time. Tapi ini enggak. Kita memanage itu supaya kita memang mengalokasikan waktu khusus buat kita. Karena yang ini perlu untuk dipelihara juga, fisiknya ya, raga ini sama mental ini gitu, rohani ini juga perlu dipelihara supaya kita jauh lebih bisa mindful ketika berhadapan sama anak dan pasangan ya kan. Terus kemudian alokasikan waktunya juga nggak harus yang lama-lama banget gitu ya, 15 menit 30 menit gitu. Kalau sampai nggak bisa, memang berarti benar ada masalah dalam proses manajemen waktu. Ada yang salah gitu ya. Jadi karena beberapa klien tuh aku minta untuk petakan, emang nggak ada waktunya. Oh berarti ini salah. Tetap harus selipkan di situ, alokasikan waktu pada saat anaknya sekolah. Mungkin seringkali kan anak sekolah kitanya mungkin di rumah beres-beres rumah, nyuci dan lain sebagainya, masak. Padahal di sela-sela itu kita bisa ambil 15 menit ya kan, duduk jadi itu yang harus kita lakukan, proaktif, ikhtiar, terus kemudian berilmu. Itu penting karena menurutku menjadi ibu itu harus punya ilmu sehingga dia tahu oh mana yang boleh dan mana yang enggak dalam rangka pengasuhan, dalam rangka berdikari, berkarya. Ibu rumah tangga pun juga boleh berkarya, itu pun juga akan mempengaruhi kualitas kesehatan mental. Kemudian cari hobi. Sering banget tuh Mbak, aku bingung aku ngapain dengan 15 menit itu. Recall kembali memori masa lalu yang ketika Anda mengerjakan itu happy. Berarti lakukan itu lagi gitu kan. Aku kayaknya happynya kalau dengerin musik, ya sudah dengarkan musik. Aku happynya kalau misalnya duduk-duduk gitu kan, nggak ngapa-ngapain, ya udah lakukan. Intinya adalah supaya kita mengaktifasi hormon happiness tadi kan. Akhirnya kita nggak mikir bahwa me time tuh sulit, membuat rasa bersalah. Kita bisa bersalah kalau pergi lama, anak dibiarin. Nah itu harusnya punya rasa bersalah karena nanti siapa yang ngurus ya gitu kan. Tapi kalau kita meluangkan waktu, proaktif, rasanya nggak akan membuat kita merasa bersalah dengan itu. Karena banyak aku melihat ya di sosial media sekarang lagi bahas flamingo era gitu kan. Katanya kalau dulu tuh kayaknya yang cerah, yang pink bisa ngapa-ngapain, tapi semenjak anak jadi hilang warnanya, tapi nanti bisa cerah lagi. Nah, gimana Bayang menanggapi itu, flamingo era? Itu kan perlu disikapi dengan bijaksana ya gitu ya, bahwa mungkin fenomena itu ada, orang-orang juga merasakan gitu. Tapi sekarang balik lagi ke diri sendiri gitu ya, bahwa era happy, era menyenangkan itu kan harus kita ya sendiri yang membangun. Benar. Ya kan? Rujukannya jangan selalu rujukan orang. Rujukannya tentang diri kita.
kita pernah seperti apa, lalu kemudian bagaimana kita menyalakan kembali, lalu kemudian konsisten. Karena pada intinya apa yang kita lakukan itu adalah menjadi lebih konsisten, menjadi lebih hadir, menjadi lebih mindful, menjadi lebih positif. Itu sih yang harus kita lakukan supaya mental ini tuh tetap terjaga, tetap waras sih. Jadi balik lagi, perubahan itu kita dari kita ya, Benar, benar betul. ya. Nggak bisa Jadi, orang lain yang ngubah iya gitu. betul. Jadi harus dari kita. Makanya dari tadi aku selalu menyebutkan proaktif. Karena memang harus proaktif. Kita tuh udah dikasih potensi sangat luar biasa sekali sama Tuhan loh. Potensi sangat luar biasa. Salah satunya adalah kita proaktif sebagai manusia gitu. Salah satunya merawat mental. Nggak bisa tuh duduk-duduk terus kita kok nggak hilang-hilang ya stresnya. Iya kan Anda nggak ngapa-ngapain. Jadi Anda harus Karena nggak ada ngapa-ngapain. upaya. Iya Benar. betul. Nah, mungkin jika seorang ibu nih, Mbak, yang merasa kewalahan, nah kapan sebaiknya mulai mencari bantuan profesional? Kalau udah tanda-tanda itu yang seperti apa nih, udah nggak tertolong lagi? Yes, jadi memang ada tanda-tandanya ya. Pertama itu ada yang namanya tanda secara fisik. Ya. Tanda fisik itu biasanya yang diserang lah bagian-bagian tubuh kita, biasanya di lambung, pencernaan, kepala, sendi dan lain sebagainya. Padahal kita merasa kita kayaknya udah cukup tidurannya, nggak melakukan aktivitas yang sangat berat, tapi kenapa fisik kita terganggu? Ya itu bisa jadi kemungkinan ada stres. Kemudian tanda yang berikutnya adalah tanda secara emosi. Kita lebih intens, marahnya, tersinggungnya, sedihnya, gelisahnya itu lebih intens ya. Berikutnya lagi kita perilakunya, misalnya rasanya marah, perilakunya biasanya muncul ya, berteriak gitu kan, itu adalah perilaku. Atau kita nggak mau ngapa-ngapain, itu juga sebuah perilaku. Yang biasanya kita minat melakukannya jadi nggak minat. Biasanya masak nggak mau masak, biasanya mungkin dia laundry udah nggak mau gitu kan. Kemudian tanda lain yang terkait sama mental, jadi gampang lupa, nggak fokus gitu ya, seringkali merasa juga nggak bisa mengorganisir. Nah itu juga sebuah tanda. Semuanya itu dalam 2 pekan. Jadi kalau 2 pekan gejala-gejala tadi muncul, itu sebetulnya bisa jadi red flags kita untuk segera mencari bantuan. Jadi jangan semua item tadi tuh ada dikumpulin dulu. Iya, jadi kayak misalnya sulit tidur, gelisah, terbangun tengah malam, nafsu makan berkurang atau berlebihan, itu juga menjadi sebuah pertanda ya. Yang tadinya mau keluar rumah dalam 2 pekan udah nggak mau, mengisolasi diri, nggak pengen ketemu orang, itu juga pertanda. Jadi pada intinya item-item tadi itu menjadi checklist supaya kita proaktif. Mencari bantuan. Bahkan yang lebih parah kan banyak yang mau mengakhiri hidup. Betul. Ya? Itu udah level itu depresi. Ya kan gini, dia kalau kita sedih yang nggak tertangani jadi burnout. Kemudian bisa juga sedih itu nanti mengakibatkan rasa kosong, ya emptiness gitu ya, yang nggak kita tahu kenapa sih gitu ya, jadi emptiness. Kemudian bisa sedih lagi mendalam, gelisah yang nggak kita tahu kenapa, itu depresi. Kalau depresinya udah semakin dalam, itu kan orang biasanya punya pikiran-pikiran negatif. Ada keinginan salah satunya adalah mengakhiri penderitaan. Dan seringkali pada ibu mengakhiri penderitaan, dia mengajak anak. Gitu kan? Benar. Banyak sekali kasus-kasus di lapangan yang kita lihat, ibu ini ingin mengakhiri penderitaan dengan depresinya yang mendalam karena orang lain gak ada yang tahu, dia ajak anaknya gitu. Itu banyak sekali seperti itu. Atau muncul gejala-gejala gangguan klinis lain yang memang perlu penanganan lebih intens dari dokter dan juga psikolog. Bahkan katanya kayak kanker payudara sebenarnya itu bisa disebabkan karena stres berkelanjutan. Terpicu. Jadi memang secara fisiologis dan biologisnya ada, kemudian itu semakin masif dan aktif ketika stres itu makin berat. Jadi makin stres malah. Iya, betul. Mungkin habis ini kita masuk nih, Mbak Ayang, tips-tips buat para moms di rumah biar lebih sehat lagi mentalnya. Nah, yang pertama, apa saja langkah sederhana yang bisa dilakukan ibu-ibu nih setiap hari untuk menjaga kesehatan mentalnya? Oke, tips yang pertama, ubah mindset bahwa ibu nggak harus sempurna, bahwa nggak apa-apa kalau lagi nggak baik-baik aja ya, karena kita manusia biasa, kita boleh capek, kita boleh lelah. Kemudian yang kedua,
rawat diri. Rawat diri itu dengan makan teratur, tidur yang cukup, olahraga, nutrisi tambahan yang bisa membuat kita lebih sehat, itu kita lakukan. Jangan lupa minum yang banyak, yang cukup, karena itu juga cukup membantu ya. Kemudian yang ketiga, punya hobi. Jadi seorang ibu tuh harus punya hobi apapun, karena itu akan bisa mengaktifasi hormon bahagia. Kemudian yang keempat, cari support system. Siapapun support systemnya, cari yang kita percaya, yang bisa mendukung kita, bukan justru melemahkan. Kemudian cari juga cara untuk bisa mengelola stres. Mau journaling, ya kan? Kemudian mau meditasi, mau mindfulness, kemudian apapun yang bisa dilakukan itu menjadi sebuah cara. Kalau stres dia mesti ngapain, dan itu merawat dia ya. Lalu yang terakhir, bila rasanya sudah melakukan itu tubuh, pikiran, perasaan masih nggak aman, maka kita sangat dianjurkan untuk mencari bantuan ke profesional. Dan the last gitu ya, jangan lupa spiritual itu yang penting banget buat kita lakukan. Artinya kompilasi dari keaktifan kita sebagai manusia, lalu kemudian ada sisi spiritual di mana hati ini dijaga, kemudian mental ini terjaga juga gitu. Aduh, terima kasih banyak Mbak Sama-sama. Ini tipsnya nih. Jadi sebenarnya metode yang praktis tadi bisa tadi ya seperti journaling tadi gitu ya, betul. terus teknik relaksasi tadi, breathing gitu ya, ambil napas dulu sejenak, luangkan waktu kayak 10 sampai 15 menit. Minum kopi aja sambil nonton TV, mungkin itu udah bikin happy. Kalau dulu aku gini, wah kalau aku udah berhasil nidurin anak-anak atau begitu, aku tuh rewardnya minum chat time waktu itu. Impactnya apa, gendut. Tapi saat itu terus itu nggak sehat, dilakukan lagi gitu. Jadi gulanya lumayan ya. Gulanya lumayan. Tapi kayak abis ini aku akan go food nih, gitu. Jadi kayak pencapaiannya waktu itu udah happy banget gitu. Terus tadi kalau memang semua udah dilakukan tapi merasa tidak baik-baik saja, it's okay not to be okay. Kita bisa pergi ke cari bantuan ke ahlinya gitu. Betul. Nah mungkin Mbak yang dari pengalaman Mbak mendampingi banyak klien, adakah kisah yang sangat berkesan tentang perubahan positif seorang ibu setelah lebih peduli pada mental health-nya gitu? Ada ya, banyak sih. Jadi kasus-kasus aku memang sih 5 tahun terakhir ya, karena kan kepedulian ibu terhadap mental health itu di 5 tahun terakhir itu lebih aktif ya, lebih aware. Terus kemudian juga karena informasi banyak ya, rata itu sebenarnya memulihkan luka emosionalnya yang di waktu lampau. Inner child ya berarti. Salah satunya ya. Jadi ada luka-luka secara emosional yang dia rasakan, lalu kemudian jadi beban secara mental, lalu dia menikah, lalu dia berkeluarga. Ternyata itu berdampak kepada cara dia mengasuh. Kesadaran itu muncul ketika sudah mulai merasakan impactnya yang sangat buruk sekali terhadap koneksi dengan si anak. Nah itu penting tuh, kenapa ibu tuh harus punya awareness yang tinggi. Ini kenapa ya, kok koneksinya gak nyambung sama anak, kok koneksinya gak nyambung sama pasangan. Jangan-jangan bukan tentang mereka, tapi tentang saya dan masa lalu saya. Itu banyak sekali. Jadi ada yang ya hanya dengan konseling, ada juga dengan terapi gitu ya, kita kasih program juga. Pada intinya itu membantu sekali buat mereka. Kepedulian nggak cuman kepada orang, tapi yang paling penting adalah peduli sama diri sendiri gitu. Itu sih, jadi memang banyak sih. Tapi alhamdulillahnya positifnya adalah dengan adanya sosial media, kalau kita ambil positif, kita bisa belajar lebih aware sama diri kita. Kita kan baru tahu nih istilah inner child sekarang ini, sedangkan di masa lalu mungkin orang tua kita tuh nggak mendapatkan privilege seperti kita sekarang gitu kan. Tugas kita adalah memutus rantai masa lalu yang sekiranya dulu melukai kita, dan jangan sampai itu menurun ke anak-anak kita. Ya, aku ngerasain banget sih, karena banyak di masa lalu kan para ibu-ibuku bahagia itu juga suka cerita yang dulunya mungkin versinya VOC banget nih, jangan sampai nurun ke anak yang salah dikit dipukul atau apa. Karena memang udah transformasi pengasuhan ya. Jadi dengan banyak informasi terkait dengan parenting, kesehatan mental sama empowerment, ini kan mendukung kita sebagai perempuan jadi lebih punya ilmu untuk bisa mengasuh anak dengan lebih baik, lebih sehat
sesuai sama anaknya gitu ya. Jadi nggak komparasi sama yang lain sih gitu. Meskipun terkadang udah dapet nih teorinya, pas prakteknya Yes. sampai masih sekali dua kali keluar nih. Iya, bayang makanya tuh. perlu konsistensi sih. Gitu Karena ya. sebuah perilaku tuh muncul kalau diulang-ulang 30 kali lebih lah gitu kan, sampai akhirnya jadi otomatis. Jadi kebiasaan Ya, paling jadi baik. setiap kali mau marah, Oke, tarik ingat gitu ya. nafas, gitu, tarik nafas gitu ya, atau menjauh gitu kan. Ya itu perlu konsistensi sih gitu. Yang penting konsisten Betul. ya. Terus terakhir pertanyaan selanjutnya nih, Mbak Ayang. Menurut Mbak Ayang bagaimana definisi ibu yang bahagia? Ibu bahagia itu subjektif ya sebenarnya. Karena kalau konteksnya bahagia itu artinya kita sejahtera. Sejahtera secara mental, emosional. Kita cukup puas dengan apa yang kita lakukan. Artinya kita nggak ngebandingin diri kita dengan orang lain. Kemudian kita cukup merasa utuh sama diri kita gitu ya. Jadi nggak mencari kekurangan-kekurangan kita yang justru akan membuat kita menjadi lebih lemah. Tapi kita mencari apa nih, potensi apa, kekuatan apa yang paling kita bisa maksimalkan, kita berdayakan. Jadi intinya kalau ibu bahagia adalah ibu yang merasa cukup dengan dirinya, ibu yang sejahtera dengan dirinya, dan kemudian bisa manajemen diri dengan cukup baik dan punya kesadaran tinggi untuk merawat diri sih. Masya Allah. Jadi kalau cukup tuh sebenarnya sama aja nggak sih dengan mensyukuri yang ada bener, gitu loh. Betul. Karena kalau kita nggak cukup, kita akan mencari rasa nggak puas jadinya kan, maka selalu membanding-bandingkan gitu ya. Ujungnya kalau netizen tuh di kolom komentar kadang menyakiti ibu yang lainnya nih, malah jadi nggak mau support mom gitu. Banyak sekali kayak gitu sih. Semoga ya abis nonton nih kita semua Lebih bermuhasabah diri, positif juga. jadi lebih positif, terus impactnya juga ke ibu-ibu lainnya saling support. Nah, terakhir nih, jika ada satu pesan untuk para ibu agar bisa lebih bahagia dalam menjalani parenting, apa pesan itu, Mbak Ya? Oke, kalau buatku sih ya, buat para moms yang sedang struggling dan berjuang menjalani perannya sebagai seorang istri dan juga seorang ibu dalam sebuah keluarga, pertama tadi ya, sadari bahwa kita manusia biasa, kita nggak sempurna. Yang utama adalah mau terus belajar, belajar update, belajar upgrade ya, dan kemudian jadi ibu yang memang seutuhnya tuh apa sih, yang menerima diri sendiri dan kemudian mau terus belajar. Karena sejatinya kalau kita adalah ibu, sepanjang masa kita adalah ibu gitu. Masya Allah, terima kasih banyak Mbak Sama-sama. Ayang untuk hari ini, so inspiring banget nih, banyak banget ilmunya yang aku dapatkan. Dan aku mendoakan juga untuk para moms di rumah sana yang lagi pada nonton dimanapun kalian berada, semoga bahagia selalu dan semakin sehat dunia akhiratnya juga. Amin. Sukses, amin. Amin. Sampai jumpa di episode berikutnya di Beat Talk dengan tema yang seru-seru, dan kalian bisa request loh siapa ya di sini yang kita undang di kolom komentar. See you.